Hai gengs, kalau biasanya, yang disebut invasi identik dengan perang atau pasukan bersenjata, di berbagai belahan dunia, justru ada invasi lain yang tak kalah berbahaya, yakni serbuan hewan ganas. Dari hama kecil yang merusak tanaman, sampai hewan raksasa yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Kasus-kasus ini bahkan membuat pemerintah kewalahan dan kerugian mencapai miliaran dolar Amerika. Berikut ini, 8 invasi hewan paling gila yang pernah terjadi di dunia. Amerika Serikat, yang dikenal sebagai negara adidaya, ternyata menghadapi tantangan tak terduga dari musuh yang bukan berupa negara, melainkan spesies ikan mas Asia. Ikan ini pertama kali dibawa dari Cina pada era 1970-an, dengan tujuan untuk membantu membersihkan kolam ikan dan mengolah limbah. Namun, siapa yang menyangka bahwa ikan ini kemudian lolos ke alam liar dan berubah menjadi hama yang merusak ekosistem perairan di sana. Masalah paling serius terjadi di kawasan Great Lake, yakni salah satu cadangan air tawar terbesar di dunia. Di sini, ikan mas Asia berkembang biak dengan pesat, mampu tumbuh mencapai ukuran besar, dan memiliki nafsu makan yang sangat tinggi terhadap plankton. Akibatnya, populasi ikan lokal terancam punah karena kekurangan sumber makanan alami mereka. Dan yang bikin lebih berbahaya, ikan ini punya kebiasaan meloncat tinggi dari air saat terganggu suara mesin kapal, yang tentu saja membahayakan manusia. Bahkan, banyak laporan pengendara perahu dan pemancing yang cedera, gara-gara dihantam ikan seberat belasan kilo yang tiba-tiba melompat. Pemerintah Amerika Serikat telah menggelontorkan miliaran dolar untuk mengendalikan invasi ini, mulai dari membangun pagar listrik di saluran air Chicago, memasang jaring khusus, hingga mengerahkan kapal patroli untuk menangkap ikan-ikan tersebut. Meskipun upaya telah dilakukan, populasi ikan mas Asia hingga kini masih sulit dikendalikan. Afrika Timur sempat mengalami salah satu wabah belalang terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Puncaknya terjadi sejak akhir 2019 hingga awal 2020, ketika negara Kenya menghadapi invasi belalang terparah dalam 70 tahun terakhir. Serangan belalang ini sendiri disebabkan karena perubahan iklim, di mana cuaca ekstrim dan musim hujan berkepanjangan, menciptakan vegetasi melimpah, dan jadi ladang makanan sekaligus tempat untuk berkembang biak. Nggak tanggung-tanggung, dalam 3 bulan saja, populasinya bisa meledak hingga 20 kali lipat, mencapai kepadatan sekitar 80 juta ekor per kilometer persegi. Dan dampaknya benar-benar mengerikan, di mana satu kawanan besar mampu menghabiskan makanan setara kebutuhan 35.000 orang dalam sehari. Alhasil, hasil panen menjadi hancur, ternak kehabisan pakan, dan jutaan orang terancam krisis pangan. Bahkan, pemerintah di Afrika Timur sampai mengerahkan militer untuk melawan belalang, di mana mereka menyemprotkan pestisida secara manual maupun lewat udara, termasuk menggunakan teknologi modern seperti drone, sampai pagar listrik pun ikut digunakan. Florida Everglades, yang dikenal sebagai salah satu kawasan rawa paling ikonik di Amerika, sekarang jadi rumah bagi binatang mengerikan, yakni ular sanca Burma. Spesies ini sendiri berasal dari Asia Tenggara, dan awalnya masuk Amerika lewat perdagangan hewan peliharaan eksotis. Banyak yang akhirnya dilepaskan ke alam liar, dan sejak itu mereka berkembang biak tanpa terkendali. Ular sanca Burma sendiri bisa tumbuh sepanjang 5 hingga 7 meter, dan berat lebih dari 90 kilogram. Dengan ukuran sebesar itu, mereka mampu memangsa hampir semua satwa di sana, mulai dari burung, rakun, rusa, hingga buaya kecil. Selain itu, ular ini juga berkembang biak dengan cepat, di mana satu betina mampu menghasilkan 50 hingga 100 telur sekaligus. Bahkan, pemerintah Amerika membuat program khusus yang mengajak pemburu menangkap ular sanca dengan hadiah uang tunai. Meski berbagai cara sudah dilakukan, hingga kini populasi ular sanca Burma di Everglades masih sulit dikendalikan.
Negara modern dengan teknologi maju ternyata bisa kelabakan melawan serangga kecil, yakni kutu busuk. Beberapa waktu lalu, Prancis diguncang invasi kutu busuk yang menyebar di hotel, kereta, bahkan bioskop. Serangga kecil seukuran biji apel ini bikin panik masyarakat, karena susah diberantas dan bisa ikut terbawa dalam koper atau pakaian. Yang bikin ngeri, kutu busuk sekarang sudah kebal terhadap banyak jenis insektisida. Akibatnya, biaya untuk membasmi satu ruangan bisa mencapai ribuan euro, tapi tidak menjamin mereka benar-benar hilang. Saking parahnya, masalah ini sempat jadi perdebatan nasional di Prancis. Apalagi saat Paris bersiap menjadi tuan rumah Olimpiade 2024, di mana pemerintah sampai menurunkan tim khusus untuk menangani serangan kutu busuk, karena dianggap sebagai ancaman serius terhadap kesehatan publik dan pariwisata. Australia terkenal punya banyak hewan unik, tapi ada satu spesies yang justru jadi bencana setelah didatangkan manusia, yakni kodok tebu. Kodok tebu sendiri awalnya didatangkan pada 1935 dengan tujuan awal memakan kumbang tebu yang merusak tanaman. Namun, kodok ini justru menyebar ke berbagai wilayah dan menjadi malapetaka karena memiliki racun mematikan di kulitnya. Racun ini sangat mematikan bagi banyak hewan lokal yang mencoba memakannya, termasuk ular, biawak, bahkan anjing peliharaan. Selain beracun, kodok tebu sangat cepat dalam berkembang biak, di mana betinanya mampu bertelur hingga 30.000 butir sekali musim, membuat kodok ini berkembang dengan sangat cepat. Bahkan sekarang, jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta ekor yang tersebar di seluruh Australia. Pemerintah Australia sudah berusaha dengan berbagai cara, mulai dari berburu massal, kampanye masyarakat, sampai riset pengendalian biologis, namun hasilnya tetap minim. Sekarang, kodok tebu dianggap sebagai salah satu invasi spesies paling merusak dalam sejarah Australia. Amerika Serikat kini menghadapi ancaman serius dari spesies invasif yang jumlahnya meledak secara tak terkendali, yakni babi hutan liar alias feral hogs. Hewan ini sebenarnya bukan binatang asli benua Amerika, di mana mereka pertama kali dibawa oleh penjelajah Spanyol pada abad ke-16 sebagai sumber pangan. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak babi yang lepas ke alam liar dan berkembang biak tanpa kendali. Kini, populasi babi hutan liar diperkirakan telah mencapai 6 juta ekor, menyebar di lebih dari 30 negara bagian dengan konsentrasi terbesar di Texas. Masalah utamanya terletak pada tingkat reproduksi yang luar biasa cepat, di mana seekor betina mampu melahirkan hingga 2 kali setahun, dengan 6 hingga 12 anak per kelahiran. Akibat ledakan populasi ini, babi hutan liar menjadi spesies perusak yang meresahkan. Mereka menghancurkan lahan pertanian, memakan tanaman, merobek tanah saat mencari makanan, bahkan menyerang hewan ternak. Bahkan, kerugian ekonomi yang ditimbulkan bisa mencapai lebih dari 2,5 miliar dolar per tahun. Pemerintah Amerika sendiri telah mengupayakan berbagai strategi pengendalian, mulai dari berburu massal, pemasangan jebakan, hingga operasi penembakan dari udara menggunakan helikopter bersenjata. Meski begitu, semua upaya tersebut hingga kini belum mampu menekan pertumbuhan populasi babi hutan liar secara signifikan. Kota Paris mungkin identik dengan kota romantis, tapi di balik keindahan Menara Eiffel, ada masalah besar yang bikin warganya resah, yakni invasi tikus. Nggak tanggung-tanggung, jumlah tikus di ibu kota Prancis ini diperkirakan mencapai hampir 2 kali lipat dari jumlah manusia, alias lebih dari 6 juta ekor. Tikus-tikus ini bukan cuma berkeliaran di selokan, tapi sudah merambah ke taman, jalanan, bahkan area wisata. Dan yang bikin makin repot, tikus punya tingkat reproduksi yang sangat cepat, di mana satu pasang tikus bisa menghasilkan lebih dari 1.000 keturunan dalam setahun. Ditambah lagi, mereka tahan terhadap racun tikus modern, sehingga metode pembasmian tradisional seringkali tidak efektif.
Bahkan, pemerintah kota sampai harus mengeluarkan dana besar untuk program deratisasi alias pembasmian tikus massal. Tapi meski sudah rutin dilakukan, populasi mereka tetap sulit ditekan. Florida, salah satu negara bagian di Amerika Serikat, sudah berkali-kali dibuat repot oleh invasi bekicot Afrika raksasa. Bekicot ini bisa tumbuh hingga sebesar kepalan tangan orang dewasa, panjangnya sekitar 20 cm, dan dianggap sebagai salah satu bekicot paling merusak di dunia. Bekicot ini bisa mengonsumsi sedikitnya 500 jenis tanaman, mengancam pertanian sekaligus ekosistem alami. Dan yang lebih berbahaya lagi, bekicot ini membawa parasit cacing paru tikus yang bisa menularkan meningitis ke manusia. Selain itu, bekicot ini bisa berkembang sangat cepat, di mana satu ekor bekicot mampu menghasilkan hingga 2.000 telur per tahun. Dan akibatnya, jumlah mereka bisa meledak dalam waktu singkat. Bahkan, pemerintah Florida sampai menerapkan karantina wilayah di beberapa area, di mana lebih dari 1.400 ekor berhasil ditangkap dengan bantuan anjing pelacak dan puluhan petugas khusus. Warga juga diminta tidak menyentuh bekicot ini dan segera melapor jika melihatnya. Itu dia, 8 invasi hewan paling gila yang pernah terjadi di dunia. Semoga informasi ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video menarik kita selanjutnya.